Halo semua, perkenalkan nama saya Stanislaus Nakola Rinaldo Widyaswara dengan 3 NIM terakhir 406. Yang terhormat Ibu Indah Kartika Sandi selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis bisnis digital untuk proyek MindHealth sebagai bagian dari UTS semester genap tahun 2026. Mari kita bedah bagaimana kita akan mentransformasikan aplikasi kesehatan mental ini menjadi lebih baik. Oke, yang pertama, MindHealth sebenarnya memiliki potensi besar dengan layanan konseling online dan chatbot AI-nya. Namun saat ini kita menghadapi masalah retensi yang serius. Banyak pengguna mengunduh aplikasi tetapi berhenti menggunakannya hanya dalam beberapa hari ke depan. Lalu masalah selanjutnya itu yang utama adalah respon yang lambat, kurangnya sentuhan personal, serta adanya kekhawatiran terkait privasi data. Selain itu, manfaat layanan premium juga belum dirasa jelas bagi mereka. Lalu selanjutnya adalah analisis urgensi dan strategi. Mengapa MindHealth harus tetap eksis di tengah meningkatnya isu kesehatan mental? Oke, masyarakat tuh butuh solusi yang cepat dan privat. Untuk mengatasi rendahnya engagement, saya mengusulkan strategi menggunakan hook model. Kita akan menciptakan internal trigger melalui mood tracking harian yang interaktif dengan memberikan reward berupa konten self-help yang relevan. Pengguna akan merasa berinvestasi pada kesehatan mental mereka di dalam aplikasi ini sehingga meningkatkan retensi secara organik. Oke, untuk melangkah lebih lanjut, MindHealth perlu segmentasi yang lebih spesifik. Kita tidak bisa menyasarkan ke semua orang sekaligus. Fokus utama kita adalah Gen Z dan milenial. Usianya sekitaran 18-30 tahun. Terutama untuk mahasiswa dan pekerja yang baru bekerja seperti fresh graduate yang memiliki tingkat stres yang lebih tinggi daripada orang pada umumnya, namun memiliki keterbatasan finansial. Mereka adalah kelompok yang sangat butuh dukungan mental tetapi sangat menghargai efisiensi digital. Selanjutnya saya akan merancang UI UX berbasis emotional journey. Oke, yang pertama tuh kayak antarmuka MindHealth itu tidak boleh terasa seperti aplikasi medis yang sangat kaku. Kita akan menggunakan palet warna yang menenangkan dan alur navigasi yang empatik. Lalu selanjutnya setiap transisi layar didesain untuk menurunkan kecemasan pengguna, termasuk penyederhanaan akses ke chatbot AI agar responnya terasa lebih cepat dan privasi bagi mereka yang sedang dalam kondisi yang tidak stabil merasa aman. Selanjutnya ada model monetisasi. Oke, terkait pendapatan. Kita akan beralih ke model monetisasi yang lebih realistis seperti pay per session atau langganan yang berjenjang yang transparan. Untuk mempermudah akses, saya mengintegrasi solusi vintage seperti pembayaran via e-wallet, QRIS, dan fitur cicilan atau dana darurat untuk sesi konseling yang mendadak. Ini memastikan bahwa masalah finansial tidak lagi menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan bantuan mental. Oke, yang terakhir adalah bagaimana kita membangun kepercayaan. Keamanan data adalah harga mati. Solusi saya mencakup implementasi Enscript end-to-end pada setiap sesi chat dan opsi anonimitas total. Dengan transparansi mengenai bagaimana data dikelola, pengguna akan merasa aman untuk terbuka dan bercerita tanpa takut akan stigma dan kebocoran privasi. Oke, sebagai penutup, kesimpulan dari analisis saya adalah MindHealth harus bertransformasi dari yang sekedar alat menjadi seorang sahabat. Kita selesaikan masalah retensi dengan respon
yang lebih cepat dan personal. Kita membuat stigma yang lebih tajam, desain yang lebih empati, dan sistem pembayaran yang memudahkan semua orang. Dengan menempatkan privasi dan kepercayaan pengguna sebagai fondasi utama, saya yakin mental health tidak akan eksis. Tidak hanya eksis, tapi benar-benar menjadi solusi kesehatan mental yang berdampak nyata di Indonesia. Demikian presentasi analisis dari saya dengan perbaikan pada sisi personalisasi, teknologi keuangan, dan sistem kepercayaan. Saya yakin Mind Health ini dapat menjadi pemimpin dalam industri kesehatan digital di Indonesia. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.